Botani Ekonomi. Akhir-akhir ini kok badanku kayak berat banget ya. Terus aku tuh gampang capek lagi. Apa aku timbang aja berat badanku ya? Coba aku timbang. Oh my god, gak mungkin apa gendut banget, sumpah gendut banget aku gendut banget, aduh gendut banget. Kok kamu kelihatan sedih sih? Tri, ini lo Kapri, aku tuh kepikiran sama berat badanku tahu, sumpah berat badanku meningkat drastis. Pantes badanku jadi berat, terus aku gampang capek, ternyata berat badanku naik gitu. Terus perutku pucet banget lagi gara-gara sembelit mungkin ke Apri. Aku nggak tahu kenapa aku bisa BAB belakangan ini. Oh, dekomi itu sembelit. Aku saranin kamu makan pisang deh. Karena pisang itu banyak banget manfaatnya. Jadi aku bakal ngenalin nih apa itu pisang, kemudian bagiannya, kemudian manfaatnya apa, potensi ekonominya apa. Aku bahas di video kali ini. Hai sahabat biologi, aku akan memperkenalkan mengenai botani ekonomi yaitu pisang. Ya, dengan nama ilmiah yaitu Musa paradisiaca yang aku kemas dalam video singkat berdurasi beberapa menit ini. Selamat menyaksikan. Klasifikasi pisang: Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Musales, famili Musaceae, genus Musa dan spesies Musa paradisiaca. Menjelaskan mengenai morfologi pisang. Nah, pisang terdiri dari beberapa bagian. Ada akar, ada batang, ada bunga, dan ada buah. Kita bahas yaitu bagian akar yang paling bawah. Nah, akar yang dimiliki oleh tanaman pisang itu termasuk pada akar adventif yang merambat di permukaan tanah yang berwarna putih. Batang pisang yang selama ini kita lihat itu batang semu. Nah, batang semu yang dimaksud adalah kumpulan dari pelepah-pelepah dari tangkai pisang yang menjadi satu dan membentuk sebuah batang. Nah, jadi batang yang selama ini kita lihat bukanlah batang aslinya, namun batang asli yang dimiliki oleh tanaman pisang itu ada di bawah permukaan tanah atau disebut dengan istilah rhizomatus. Nah, rhizomatus ini menyebabkan bahwa percabangan dari batang tersebut yaitu percabangan simpodial yang tidak bisa dibedakan batang aslinya. Mengenai daun atau folium nama latinnya yang terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama itu ada lamina bagian lembarnya, yang kedua ada petiole atau tangkai daunnya, yang kemudian yang terakhir ada vagina atau upi daunnya seperti itu. Nah, jadi daun pisang ini berwarna hijau yang nanti jika dia dipotong atau diambil bagiannya dan dibiarkan beberapa lama, dia akan mengering berwarna coklat, kuning, kemudian akan kering sekali yang biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan anak-anak SD. Bunga pisang ini dilindungi oleh seludang atau spandik yang ada di jantung pisang. Nah, kemudian seludang ini memperlihatkan satu kuntum bunga itu terdiri dari banyak bunga yang merupakan biseksual atau memiliki benang sari dan putik. Nah, benang sari dan putik mengartikan bahwa bunga tanaman pisang itu memiliki atau dikelompokkan dengan bunga sempurna atau yang tidak lengkap karena tidak memiliki beberapa bagian organ bunga lainnya seperti itu. Nah, kemudian penggolongan dari ovariumnya ia termasuk memiliki golongan inferius. Inferius itu artinya apa? Nah, ginesium atau ovariumnya berada di bawah dari aksesoris perhiasan bunganya seperti itu. Nah, pisang kita ketahui dia memiliki 3 bagian sama seperti yang lainnya. Yang bagian terluar ada yang namanya epikarp, yang bagian tengah ada mesokarp, dan bagian dalam ada endokarp. Yang merupakan mesokarp itu di bagian tengahnya, kemudian endokarp itu di bagian paling dalam dan daging buahnya. Nah, di sini dia memiliki tekstur kulit yang juicy atau kulit yang tipis namun berdaging seperti itu. Nah, kemudian di bagian kulitnya itu terdapat bintik-bintik. Nah, bintik-bintik itu kira-kira apa ya? Halo, salam jumpa dalam video edukasi kesehatan Eka Hospital bersama saya Rika Adinda.
Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk membuat smoothie oatmeal pisang. Yummy kan? Sajian ini merupakan sajian selingan maupun pengganti makan malam, di mana mempunyai kandungan serat yang tinggi. Nah, kalau Anda penasaran bagaimana cara dan rasanya, langsung saja yuk kita simak berikut ini. Nikmat dan sehat, itulah smoothie oatmeal dan pisang ini. Smoothie berwarna merah muda ini bermanfaat untuk kesehatan jantung, kaya akan vitamin dan antioksidan, serta baik untuk Anda yang ingin menurunkan berat badan. Satu gelas smoothie yang lezat ini memiliki 335 kilokalori. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat sajian ini adalah sebagai berikut. 50 gram oatmeal, haluskan dengan food processor. Oatmeal dikenal berkhasiat untuk membantu menjaga kadar kolesterol dan gula darah tetap normal. Selain kandungan serat yang tinggi, di dalam oatmeal juga terdapat magnesium, protein, fosfor, dan vitamin B1 atau biasa disebut thiamin, yang berperan penting dalam memproduksi energi. 350 gram pisang Ambon, pilih yang matang karena lebih manis, lalu kemudian potong-potong. Pisang sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung, sebab pisang adalah sumber potasium yang baik, yakni mineral penting untuk menjaga tekanan darah normal dan fungsi jantung. Gram stroberi yang sudah dicuci dan dibersihkan. Stroberi merupakan sumber antioksidan, mengandung vitamin C dan mangan, dan merupakan sumber serat pangan yang baik di samping yodium dan folat. Plus, stroberi merupakan sumber yang baik dari tembaga, kalium, biotin, fosfor, magnesium, vitamin B6, dan asam lemak omega 3. 300 ml yogurt tawar, 300 ml susu skim atau tanpa lemak, 200 gram pir manis yang sudah dibersihkan, tiga sendok makan madu bila suka, masukkan semua bahan kecuali oat ke dalam blender. Dan batu es secukupnya. Lalu proses hingga halus. Tambahkan oat yang telah dihaluskan. Proses hingga tercampur baik. Lalu tuangkan ke dalam gelas dan sajikan. Ya, itu tadi saja menu sehat smoothie oatmeal pisang dari kami. Semoga Anda menyukainya. Dan jangan khawatir bila Anda yang tadi sempat tertinggal atau tidak sempat mencatat resep hidangan ini, Anda bisa mendapatkannya di Facebook fanpage Eka Hospital. Dan linknya bisa diakses di deskripsi video ini.
Jangan lupa juga untuk men-like dan subscribe channel ini. Saya Rika Dinda undur diri, sampai jumpa di seri video edukasi berikutnya. Sebagai berikut: 50 gram oatmeal, haluskan dengan food processor. Oatmeal dikenal berkhasiat untuk membantu menjaga kadar kolesterol dan gula darah tetap normal. Selain kandungan serat yang tinggi, di dalam oatmeal juga terdapat magnesium, protein, fosfor, dan vitamin B1 atau biasa disebut thiamin, yang berperan penting dalam memproduksi energi. 350 gram pisang Ambon, pilih yang matang karena lebih manis, lalu kemudian potong-potong. Pisang sangat baik dikonsumsi untuk kesehatan jantung, sebab pisang adalah sumber potasium yang baik, yakni mineral penting untuk menjaga tekanan darah normal dan fungsi jantung. Gram stroberi yang sudah dicuci dan dibersihkan. Stroberi merupakan sumber antioksidan, mengandung vitamin C dan mangan, dan merupakan sumber serat pangan yang baik di samping yodium dan folat. Plus, stroberi merupakan sumber yang baik dari tembaga, kalium, biotin, fosfor, magnesium, vitamin B6, dan asam lemak omega 3. 300 ml yogurt tawar, 300 ml susu skim atau tanpa lemak, 200 gram pir manis yang sudah dibersihkan, 3 sendok makan madu bila suka, masukkan semua bahan kecuali oat ke dalam blender. Dan batu es secukupnya. Lalu proses hingga halus. Tambahkan oat yang telah dihaluskan. Proses hingga tercampur baik. Lalu tuangkan ke dalam gelas dan sajikan.